Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cati Febrian Devi, NIM 1914080049 dari kelas 1 Profesi KB. Kali ini saya ingin melanjutkan materi yang kedua, yaitu masalah-masalah pembelajaran. Yang subtopiknya, yang pertama itu mengenai permasalahan tentang hakikat IPA. Yang pertama yaitu problem pada guru. Yang pertama ada problem yang bersifat metodologis, yaitu problem yang berkaitan dengan upaya atau proses pembelajaran yang menyangkut masalah kualitas dan penyampaian materi, kualitas interaksi antara guru dan siswa, kualitas pemberdayaan sarana dan elemen dalam pembelajaran. Kedua, ada problem yang bersifat kultural, yaitu problem yang berkaitan dengan karakter atau watak seorang guru dalam menyikapi atau persepsi terhadap proses pembelajaran. Yang ketiga itu problem yang bersifat sosial, yaitu problem yang berkaitan dengan hubungan dan komunikasi antara guru dan elemen lain yang ada di luar guru, seperti adanya kekurangan keharmonisan hubungan antara guru dan siswa, antara pimpinan sekolah, bahkan di antara sesama siswa. Selanjutnya ada problem pada media pembelajaran, yaitu merupakan wadah dari pesan yang oleh sumber atau penyalurnya ingin diteruskan kepada sasaran, yaitu penerima pesan tersebut. Dan apabila dalam suatu dan hal lain media tidak dapat menjalankan sebagaimana fungsinya sebagai penyalur, maka media tersebut tidak efektif dalam artian tidak mampu mengkomunikasikan isi pesan yang diinginkan dan disampaikan oleh sumber kepada sasaran yang ingin dicapai. Dan yang terakhir yaitu problem pada metode pembelajaran. Yang pertama ada problem metode ceramah, problem metode tanya jawab, problem metode diskusi, dan problem metode pemberian tugas belajar. Selanjutnya itu problem peserta didik. Yang pertama ada karakteristik kelainan fisiologi, ada karakteristik kelainan inteligensi, kurangnya minat siswa, dan kurangnya motivasi. Selanjutnya ada problematika pembelajaran IPA, yaitu problem pada kajian ilmu penelitian yang seringkali didefinisikan adanya kesenjangan antara harapan dan cita-cita dengan kenyataan yang dihasilkan. Problematika pembelajaran IPA. Dalam pembelajaran IPA banyak sekali permasalahan yang terjadi pada saat proses pembelajaran, seringkali menjadi hambatan untuk mencapai tujuan yang maksimal dalam proses pembelajaran. Hakikat ilmu pengetahuan IPA ini merupakan makna alam dan berbagai fenomena, perilaku, dan karakteristik yang dikemas menjadi sekumpulan teori yang konsepnya melalui serangkaian proses ilmiah yang dilakukan oleh manusia. Jadi, upaya guru dalam menyelesaikan problematika pembelajaran IPA yaitu dengan pengajaran perbaikan, kegiatan pengayaan, peningkatan motivasi belajar, mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Selanjutnya yaitu PJJ daring dan luring. Pertama, resiko atau dampak negatif terlalu lama PJJ. Yang pertama, ancaman putus sekolah. Karena anak-anak harus bekerja, resiko putus sekolah dikarenakan anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi COVID-19. Persepsi orang tua yaitu banyak orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar, mengajar jika proses pembelajaran mengajar tidak dilakukan secara tatap muka. Yang kedua yaitu terkendala dalam tumbuh kembang. Kesenjangan pencapaian belajar, perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan kesenjangan pencapaian belajar, terutama untuk anak yang berasal dari sosioekonomi berbeda. Lalu ketidakoptimalan pertumbuhan, turunnya keikutsertaan dalam PAUD hingga kehilangan tumbuh kembang yang optimal di usia emas.
Dan selanjutnya, risiko learning loss, hilangnya pembelajaran secara berkepanjangan berisiko terhadap pembelajaran jangka panjang, baik kognitif maupun perkembangan karakter. Yang ketiga itu tekanan psikososial dan kekerasan dalam rumah tangga. Anak menjadi stres karena minimnya interaksi antara guru, teman, dan lingkungan di luar dan ditambah dengan tekanan akibat sulitnya pembelajaran jarak jauh dapat menyebabkan stres pada anak. Dan kekerasan yang tidak terdeteksi. Tanpa sekolah, banyak anak yang terjebak dalam kekerasan rumah tanpa terdeteksi oleh guru. Selanjutnya, kendala pembelajaran jarak jauh. Yang pertama yaitu dalam metode pembelajaran yang tidak fleksibel, lalu membutuhkan kontrol diri yang tinggi dari gangguan eksternal dan terkendala jaringan atau fasilitas. Dampak dari pembelajaran jarak jauh ini yaitu berdampak kepada kesehatan mental, perasaan cemas dan khawatir, keterlambatan belajar, banyaknya anak didik yang tidak bisa menyerap mata pelajaran dengan baik, kemalasan peserta didik dalam mengerjakan tugas dari guru yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan orang tua, dan angka putus sekolah yang semakin meningkat. Dan ada juga kendala pembelajaran jarak jauh dari guru, yaitu guru mengalami hambatan dalam PJJ dan cenderung fokus kepada penuntasan kurikulum. Waktu pembelajaran menjadi berkurang sehingga guru tidak memenuhi beban jam mengajarnya. Guru mengalami kesulitan komunikasi dengan orang tua sebagai pembimbing peserta didik di rumah. Dan kendala terhadap orang tua yaitu belum semua orang tua bersedia dan mampu mendampingi anak belajar di rumah karena ada tanggung jawab yang lain seperti urusan kerja, urusan rumah, dan sebagainya. Dan orang tua mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran dan memotivasi anak saat mendampingi anak belajar. Pada peserta didik, yaitu peserta didik mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi dalam belajar di rumah dan mengeluh banyaknya penugasan dari guru. Meningkatnya rasa stres dan jenuh akibat isolasi di rumah secara berkelanjutan berpotensi menimbulkan rasa cemas dan depresi bagi anak. Akses ke sumber belajar baik disebabkan karena masalah jangkauan listrik ataupun internet maupun dana atau aksesnya. Dan yang terakhir, solusi. Jadi solusinya yaitu guru mengikuti program guru berbagi, seri BIMTEK daring dan seri webinar, penyediaan kuota gratis, relaksasi BOS dan BOP, belajar dari rumah di TVRI, belajar di radio RRI, belajar rumah belajar, dan bekerja sama dengan platform pembelajaran daring. Langkah yang tepat ditempuh adalah menyusun kurikulum darurat. Penyusunan kurikulum darurat menggunakan dasar hukum utama tentang panduan kurikulum darurat yang pada Madrasah tahun SK Dirjen Pendis nomor 2791 tahun 2020. Tidak memberikan tugas yang banyak kepada murid itu juga merupakan solusi yang tepat bagi guru. Dan yang terakhir itu mengoptimalkan bantuan kuota internet kepada siswa. Selanjutnya yaitu PISA. Penyebab rendahnya skor PISA di Indonesia yaitu hasil terburuk kemampuan literasi siswa pada PISA tahun 2018 cukup menggegerkan banyak pihak, terutama karena telah terjadi setelah digalakkan gerakan literasi sekolah atau GLS sejak tahun 2016. Dari laporan PISA diketahui bahwa rendahnya kualitas guru dan disparitas mutu pendidikan di Indonesia diduga sebagai penyebab utama buruknya kemampuan literasi siswa secara umum. Faktor-faktor penyebab merosotnya PISA di Indonesia tahun 2018 yaitu model tes PISA, literasi yang rendah, guru yang hambat belajar, disparitas mutu pendidikan, gerakan literasi sekolah, keluar dari kubangan masalah, kualitas pengajarnya. Menurutnya kompetensi guru-guru di Indonesia masih berada di tingkat yang sangat rendah, sistem pendidikan yang terbelenggu, dan kurangnya sarana dan prasarana. Solusi yang dapat dilakukan
untuk mengatasi ini yaitu yang pertama, pemanfaatan teknologi dan informasi dalam kelas. Penglibatan siswa dalam pengajaran membaca. Membaca nyaring bukan menjadi cara efektif. Merangkum tidak sama dengan menyalin. Memperkaya jenis bacaan siswa, menulis atau mengisi waktu luang dan belajar dari negara tetangga. Dan yang terakhir, 5 strategi sebagai bentuk solusi perbaikan nilai PISA di Indonesia. Yang pertama, kepala sekolah dipilih dari guru-guru terbaik. Yang kedua, mencetak generasi guru baru. Yang ketiga, menyederhanakan kurikulum. Yang keempat, AKM sebagai penggantu ujian nasional. Dan yang terakhir, platform teknologi pendidikan berbasis mobile. Yang keempat yaitu literasi sains. Teori dasar tentang faktor rendahnya literasi sains yaitu yang pertama, lingkungan dan iklim belajar di sekolah mempengaruhi variasi skor literasi sekolah. Keadaan infrastruktur sekolah, sumber daya manusia sekolah, dan tipe organisasi serta manajemen sekolah sangat signifikan pengaruhnya terhadap prestasi literasi siswa. Adanya kesenjangan antara pembelajaran IPA dan yang diterapkan di sekolah dan tuntutan PISA. Dan pembelajaran yang bersifat terpusat pada guru atau teacher-centered, rendahnya sikap positif siswa terhadap mempelajari sains, terdapat beberapa potensi yang tidak disukai responden atau siswa terkait konten atau proses dan konteks. Dan rendahnya kemampuan literasi sains siswa dapat disebabkan kebiasaan pembelajaran IPA yang masih bersifat konvensional, serta mengabaikan pentingnya kemampuan membaca dan menulis sains sebagai kompetensi yang harus dimiliki siswa. Faktor penyebab rendahnya kemampuan literasi sains pada peserta didik yang pertama, pemilihan buku ajar, ada miskonsepsi, ada pembelajaran yang tidak kontekstual, rendahnya kemampuan membaca dan lingkungan dan iklim belajar. Implikasinya yaitu kebodohan masyarakat yang tidak berujung dan terus-menerus. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini yaitu merekrut dan menggunakan kualitas guru yang sejalan dengan kesepakatan Muscat sesuai dengan perjanjian disepakati pada tahun 2014 oleh Delegasi Pertemuan Global Educational for All yang diselenggarakan oleh UNESCO di Muscat, Oman. Mengatasi masalah gizi sedini mungkin, meningkatkan anggaran pendidikan tanpa perbaikan gizi anak ternyata tidak berdampak terhadap peningkatan kecerdasan dan prestasi. Gejala belajar ditandai oleh peningkatan nilai PISA yang tidak signifikan. Membangun dan meningkatkan infrastruktur pendidikan, terutama penyediaan listrik dan perpustakaan, lab, komputer, dan akses terhadap internet, serta peningkatan infrastruktur ICT yang saat ini tertinggal di ASEAN. Dan yang terakhir, memasukkan kembali buku bacaan wajib ke dalam kurikulum untuk menjamin ketersediaan buku bacaan bermutu, maka fungsi dari penerbit memilih negara balai pustaka perlu dikembalikan ke posisi sebelumnya yang sebagai penerbit dan penyedia buku bacaan bermutu bagi sekolah-sekolah. Dan materi yang terakhir yaitu hakikat. Ya, baiklah, sekian penjelasan saya mengenai masalah-masalah pembelajaran. Ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.